Boleh kok saya dibuat co-host, Bu Esther? Iya, baik. Thank you. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Thank you, Bu. Sama-sama. Apa sudah lihat layar saya? Oke, kita mulai. Mari nyatakan Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari lebih dahsyat lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Tuhan Allah kita di tengah kita, ya. Terima kasih Tuhan, ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita, ya. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita, ya. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita, ya. Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Kami berikan pujian syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Terima kasih Yesus. Tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari dari awal naikkan pujian
sampai kapan akhir hidupku? Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, ya, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ini doa kami Tuhan sore hari ini. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Lebih lagi hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Mari kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih boleh melayani Engkau. Terima kasih, segala pujian syukur bagimu. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya, kami naikkan syukur kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Saya serahkan pada Ibu Liana. Amin. Terima kasih Ferdi yang sudah membawa kita dalam pujian. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan memasuki sesi pertama dari kelas leadership selama 5 kali di dalam bulan Juli ini, setiap hari Kamis malam pukul 18 sampai pukul 20.
Oleh karena itu saya mohon bagi yang sudah mendaftar untuk bisa mengikutinya dengan baik dari awal sampai akhir supaya betul-betul kita dibekali dan kita akan aplikasikan di dalam pelayanan kita masing-masing. Oleh karena itu mari saya mohon supaya kita siap sedia untuk kita diperlengkapi hari ini dan saya persilakan kepada Bapak Bram Soendun untuk bisa menyampaikan materi pada saat malam hari. Silakan Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Liana. Sama, Salam Bapak. Bapak Ibu, salam teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan shalom. Senang sekali bisa berjumpa, berkenalan dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih buat Pak Stefanus dan juga manajemen dari pelayanan Sahabat Hamba Tuhan SOS yang telah memberi kesempatan buat saya untuk berbagi bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri saya supaya lebih disayang sama Bapak Ibu ya, dan didoakan. Baik, Bu Liana bisa jadikan yang Sales Academy jadi hostnya Bu, atau co-host aja, co-host. Maaf, yang mana Pak? Yang Sales Bu. Depannya Sales. Iya, Sales Academy. S ya Pak ya? Iya, Sales ya. Oke, sebentar ya. Iya. Sales kok nggak ada ya? Depannya S ya. Oh, Sales Academy. Yes. Bawa Oke. Iya. Oh ya, sudah Pak. Silakan. Oke, makasih. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Iya, selama 5 kali pertemuan ya kita akan belajar beberapa prinsip dari basic leadership bagi para hamba-hamba Tuhan, ya, para pelayan Tuhan, para pendeta. Sejak 2003 saya mulai lembaga X University International Ministry dan secara khusus ya visinya adalah menjadi pusat keunggulan kerajaan dan sumber-sumber kerajaan untuk memperlengkapi duta-duta Kristus untuk menjadi transformer di Seven Spheres. Jadi X itu akronimnya adalah Ambassador of Christ, Transformer of Seven Spheres. Seven Spheres itu adalah arts, entertainment, fashion and sport, dan seterusnya sampai government and politik. Setiap kita menjadi pelayan-pelayan kerajaan yang ditempatkan Tuhan di salah satu dari Seven Spheres untuk memberi pengaruh dan mentransformasi spheres di mana Tuhan menempatkan atau menugaskan kita di situ untuk membangun budaya kerajaan dan peradaban kerajaan. X sudah diadakan di beberapa lokasi, banyak tempat di Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri seperti Bapak Ibu lihat di screen Bapak Ibu. Kalau yang di dalam kotak-kotak ini Belgia, US, Swiss, UK, ini mereka hanya mengikuti secara online. Kalau selebihnya X dan konten-konten X pernah dibagikan di sana atau pernah diadakan di sana. Jadi sampai hari ini sudah lebih dari 12.000 leaders yang dilatih dan dilengkapi. Ini adalah beberapa X International Conference, disebut International Conference karena diikuti oleh beberapa peserta dari negara-negara lain. Ini X International Conference yang ke-7, 3 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu sekolah dari X University, yaitu Rising Brilliant Kids Parenting School. Sekarang kelasnya lagi berlangsung, ini kelas offline di Malaysia, di Jakarta. Ini adalah sesi X dan motivasional untuk anak-anak muda.
di Indonesia maupun di Malaysia. Saya juga memberikan professional training khusus untuk leadership di perusahaan-perusahaan seperti yang Bapak Ibu lihat di screen Bapak Ibu. Ada Guinness, ada Indosat, ada Kapal Feri, ada Astra, ada Sekar Group, ada The Crabs, ada Eiger, ada Korean Bank Exchange, ada Taman Safari, dan lain-lain sebagainya. Ada kurang lebih 40 organisasi dan perusahaan yang menjadi klien saya. Program saya di televisi, di MNC TV, dan juga di SCTV. Saya menulis kurang lebih 30 buah buku dan 17 buku sudah diterbitkan di Indonesia maupun di Malaysia. Ini beberapa buku di antaranya. Ini beberapa training dan school level certificate, certified, dan lisensi saya. Saya sempat mengambil Faith Bible School di Australia dan beberapa license, Focus on the Family, juga DHG Behavior Analysis di Indonesia maupun di Singapura, Certified Professional, Certified NLP, Certified Trainer, Inner Healing Psychology Therapy, dan lain-lain ya. Juga saya mengambil leadership training di Ukraina, di Kiev. Ini saya membawa beberapa yayasan. Ini adalah istri dan 3 orang anak saya. Istri saya Cheryl, 3 orang anak saya, Sharon, Geraldi, dan Trian. Bapak Ibu, saya senang sekali kalau Bapak Ibu dapat terkoneksi dengan saya di salah satu dari kanal media sosial saya. Khususnya Bapak Ibu dapat mengunjungi kanal YouTube saya, Bramson Inspiration. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan di situ banyak konten-konten yang menginspirasi Bapak Ibu. SEALS, akronim dari Spiritual, Emotional, Attitude, Leadership, Soft Skill. Jadi saya akan lebih banyak menyentuh bagaimana kepemimpinan yang cerdas secara spiritual, kepemimpinan yang cerdas secara emosional, dan kepemimpinan yang cerdas secara sikap. Ketika seorang pemimpin memiliki kecerdasan spiritual dan emosional, sudah pasti attitude-nya bakal cerdas, ya. Dan kalau spiritual, emosional, attitude-nya cerdas, maka sudah pasti soft skill leadership-nya, soft skill kepemimpinannya, atau kemampuan kepemimpinannya akan efektif. Oke? Apa itu kepemimpinan? Bapak Ibu kalau cari tahu definisi kepemimpinan, konon ada 600 lebih definisi kepemimpinan. Berarti saudara, kepemimpinan sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya, sehingga definisinya kurang lebih 600-an. Nah, saya juga mempunyai definisi sendiri Bapak Ibu ya. Ini definisi kerjanya. Kepemimpinan menurut definisi saya. Tentu tidak sembarang saya membuat definisi, saya tentu merujuk kepada definisi kunci daripada kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan bagi saya adalah seni mempengaruhi orang melalui keteladanan, kehambaan, kecakapan. Mudah diingat ya, 3K. Boleh kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang melalui keteladanan, kehambaan, dan kecakapan. Oke, jadi perhatikan ada 3 kata kunci yang menjadi prinsip kepemimpinan yang efektif. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain? Maka saudara, ada 3 prinsip kunci bagaimana kita dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah apa? Keteladanan. Yang kedua, kehambaan. Yang ketiga,
Kecakapan. Oke, mudah diingat Bapak Ibu ya. Saya bertanya pada Pak Salko yang menghubungi saya, Pak, ini para peserta ini boleh saya tahu apakah semua hamba Tuhan atau umum? Dan beliau berkata, oh ini semua hamba Tuhan. Oke, saya setuju. Kalau bukan hamba Tuhan, berarti sebaliknya hamba hantu ya. Semuanya hamba Tuhan, jadi sudah puji Tuhan. Artinya semua ini leader, jadi nggak ada yang ngeles, nggak ada yang bilang begini, oh sorry Pak, saya bukan pemimpin. Sudah pasti semua kita adalah pemimpin. Jadi ini adalah leadership forum kita ya. Welcome joining this leadership forum. Nah, saudara, kalau ada yang belum ngerti bahwa dia pemimpin, karena secara struktur mungkin dia nggak punya jabatan sebagai pemimpin, saya mau beritahu bahwa Yesus sudah mendeklarasikan setiap kita dan menetapkan setiap kita sebagai pemimpin. Ya, karena di Matius 5 dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. You're salt and light of the world. Kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, ketika Yesus berkata, kamu adalah salt and light, garam dan terang dunia. Kebetulan kelas ini World Changer, saya baru selesai kemarin, Jumat kemarin, untuk 130 anak muda. Saya sedang mempersiapkan, melatih, dan memuridkan generasi Daniel, supaya generasi ini menjadi generasi yang punya influence, punya dampak, punya pengaruh, yang akan mengubah dunia mereka. Ya, sehingga saya sebut kelas itu ada world changer. Yesus berkata, "You're salt and light of the world." Kamu adalah garam dan terang dunia. Ketika Yesus berkata kamu adalah garam dan terang, ini adalah sebuah analogi. Dia menggunakan benda garam juga terang sebagai sebuah analogi. Kehadiran kita di dunia hari ini adalah untuk menggarami dan menerangi dunia ini. Garam dan terang bicara mengenai pemberi pengaruh dan pengubah. Saya ulangi. Salt and light, garam dan terang berbicara mengenai pemberi pengaruh dan pengubah atau mempengaruhi dan mengubah. Amin. Jadi ketika Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia, Yesus sedang bilang begini, you are the leader of the world. Kamu adalah pemimpin bagi dunia. Kenapa? Karena ketika saudara Yesus berkata kamu adalah garam dan terang dunia, dia bilang kamu hadir untuk mempengaruhi dunia, untuk mengubah dunia, maka itu adalah saudara definisi kerja dari kepemimpinan, bukan? Kehadiran kepemimpinan adalah untuk mempengaruhi dan mengubah sesuatu atau membuat perbedaan. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi setiap kita leader ya. Jadi ini semua adalah leadership forum. Sebuah kehormatan saya sedang bicara dengan para leaders yang luar biasa. You're salt and light of the world. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kehadiran kita di dunia ini menjadi kingdom influencer. Menjadi pemberi pengaruh kerajaan kingdom transformer. Kita menjadi pengubah. Sehingga kita dapat melihat sebuah kebudayaan kerajaan ada di situ, dan terbentuklah sebuah peradaban kerajaan surga yang sungguh amat baik. Yesus mengutus kita ke dalam dunia, go to the world. Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Oke, untuk lakukan apa? Saya sebut proyek taat. Katakan taat. Oke, apa itu proyek taat? Ya, proyek taat itu adalah tuntaskan amanat agung terakhir. Haleluya. Ya, jadi kalau kita tidak tuntaskan amanat agung terakhir, namanya tidak taat. Hamba-hamba Tuhan itu adalah hamba-hamba yang taat, sehingga disebut hamba. Taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, kita melakukan proyek taat, yaitu tuntaskan amanat agung terakhir. Di mana? Di dunia. Dunia yang mana? Pertanyaannya, dunia yang mana? Oke. Di dunia kita akan memanifestasikan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, Matius 6 ayat 10.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya sebut 7 spheres atau 7 worlds of ministries. 7 bidang, 7 departemen, atau 7 dunia dari pelayanan. Apa saja? Nah, ini dia. Ya, ini adalah 7 spheres of ministries atau 7 worlds of ministries. Kita hadir di situ untuk melakukan proyek taat, tuntaskan amanat agung di dunia seni, hiburan, mode, dan olahraga, di dunia bisnis dan keuangan, dan seterusnya sampai dunia government, pemerintahan, dan politik. Kita hadir di situ. He sent us to the world. Dia mengutus kita, every one of us. Dia utus kita ke salah satu dari 7 dunia ini. Kita hadir di situ untuk memanifestasikan kerajaan Allah. Caranya gimana? Ya, supaya kita dapat tuntaskan amanat agung terakhir atau proyek taat di 7 spheres, yaitu dengan melakukan avoda. Katakan avoda. Nah, apa itu avoda? Saudara, di dalam Kejadian 2:15, ketika Tuhan, saudara, selesai membuat taman di Eden, dan juga ketika Tuhan sudah menjadikan manusia, maka Tuhan menempatkan manusia di sebuah taman di Eden. Dan ketika Tuhan menaruh manusia di sebuah taman di Eden, Tuhan berkata, Tuhan memberikan, saudara, sebuah mandat, tugas, tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan yang digunakan dalam bahasa Ibrani-nya adalah avoda. Kata avoda ini mempunyai 3 arti kerja, 3 definisi kerja. Avoda yang pertama berarti bekerja. Avoda yang kedua berarti menyembah. Avodah yang ketiga berarti melayani. Katakan bersama saya, bekerja, menyembah, melayani. Bekerja, menyembah, melayani. Haleluya. Jadi saudara, setiap kita, saudara diutus Tuhan, saudara ditaruh Tuhan, ditugaskan Tuhan, di A, B, C, D, E, F, G, ada di situ untuk saudara kita melakukan yang namanya avoda. Ya, saya tutup screen saya sebentar. Saya mau lihat wajah Bapak Ibu, kita diskusi sebentar. Ada pertanyaan, monggo silakan. Nah, Tuhan menaruh kita, perhatikan, di salah satu dari 7 spheres. Saya mau nanya, siapa yang ada di spheres A? Di dunia A, dunia seni, hiburan, olahraga, dan fashion. Dunia A. Boleh angkat tangan, saya mau lihat? Oke, ya ada Pak Joni. Di bidang apa Pak Joni? Boleh tahu? Seni, Pak. Seni ya? Baik, Ya. baik. Oke. Ada juga yang ditugaskan Tuhan di dunia business and finance. Siapa di sini wirausahawan dan pengusaha? Boleh angkat tangannya? Saya mau lihat tinggi-tinggi. Oke, beberapa ya. Puji Tuhan, sekarang saya lagi membina sebuah komunitas namanya Avodapreneur. Jadi kita lagi melatih, memuridkan, membangun sistem bagaimana setiap wirausahawan Kristen dapat menjadi wirausahawan Kristen yang great, wealthy, and distinguished di marketplace, ya. Lalu dunia yang ketiga, dunia charity, religion, human rights, social environment. Siapa yang di dunia C? Boleh angkat tangan? Kelihatannya di sini banyak ya, dunia C, karena kalau pendeta itu banyak di dunia C. Kemudian dunia D, digital media information technology, ada? Dunia education school, ada yang buka sekolah-sekolah? Boleh saya lihat? Oke, dunia family and community, pelayanan-pelayanan pada keluarga-keluarga dan komunitas. Boleh saya lihat? Ada beberapa. Oke, dunia government and politik. Bapak Ibu ada yang menjadi birokrat, politisi, pegawai pemerintah, ada? Oke, baik.
Yang pasti Bapak Ibu kita ditaruh Tuhan, ditugaskan Tuhan di salah satu dari Seven Spheres tadi, atau juga saya sebut 7 dunia tadi ya, untuk melakukan proyek taat ya. Apa itu proyek taat? Tuntaskan amanat agung ya. Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas langsung ditanya boleh. Tidak harus tunggu nanti di jam pertanyaan ya, khawatirnya Bapak Ibu lupa, atau nyatet aja juga ya, boleh. Nah, apa sih yang kita kerjakan, apa sih yang kita lakukan di spheres kita masing-masing, di bidang misi kita masing-masing, di dunia pelayanan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu ada di dunia A atau dunia B, itu semua adalah pelayanan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ada di situ, kita ada di situ untuk melakukan avoda, katakan avoda. Avoda artinya apa tadi? B-nya? Bekerja. M-nya? Melayani. Menyembah dan melayani. Jadi sebetulnya yang disebut pelayan Tuhan itu adalah setiap orang percaya yang sudah melakukan misi amanat agung di A, B, C, D, E, itu adalah pelayan Tuhan. Tapi selama ini ada konsep yang keliru. Yang disebut pelayan Tuhan adalah teman-teman yang melayani full di gereja, khotbah di mimbar, punya jabatan pendeta, itulah pelayan Tuhan. Kalau yang ada di dunia bisnis, dunia seni, hiburan, olahraga, oh itu bukan pelayan Tuhan, itu cari duit. Nah, ini konsep yang keliru ya, yang hari ini saya luruskan ya. Oke. Kalau Bapak Ibu kita punya mindset ini, kita punya mindset yang benar, maka gebrakan-gebrakan kita udah pasti mantap. Kenapa kita, saudara, bertahun-tahun tidak menyelesaikan misi amanat agung secara efektif? Why? Oleh karena kita punya mindset yang keliru. Ya, kita punya mindset yang tidak tepat. Nah, ini yang membuat kita, saudara, kalau ada di dunia kerja, kita pikir kita cari duit, jadi kita menghalalkan segala cara. Kita nggak menjadi kesaksian di sana. Why? Karena kan aku di sini hanya mencari duit, ya aku sekuler, aku bukan hamba Tuhan. Ya nggak apa-apa, hidup nggak beres, no problem. Karena saya kan bukan hamba Tuhan. Tapi kalau saya pendeta, saya di gereja, saya jaga kekudusan. Tapi kalau saya di mimbar bisnis, saya di mimbar seni hiburan, saya nggak apa-apa lakukan dosa ya dunia lah. Nah, hari ini kita diluruskan. Ya, Bapak Ibu. Apa sih yang kita lakukan dalam proyek amanat agung terakhir, proyek taat itu, tuntaskan amanat agung terakhir. Ya, di spheres manapun Tuhan menempatkan kita, di lingkungan manapun, di bidang apapun, profesi karir kita, dengar baik. Tuhan mau saudara kita hanya melakukan hal ini. Loving God, loving people. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ya, mengenal Allah dan membuat Allah dikenal. Menghormati Allah dan menghormati sesama. Ini sebetulnya adalah prinsip kunci, rangkuman, kesimpulan dari semua hukum Taurat, iya kan? Tapi ini adalah sebetulnya ruh, ya, pesan utama, rohnya daripada 10 perintah Allah dalam Keluaran 20, ya, adalah loving God, loving people. Mengenal Allah, membuat Allah dikenal, menghormati Allah, dan menghormati sesama. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang ada di sebuah peradaban yang sangat-sangat fantastis. Sangat luar biasa, sangat maju sekali. Ya. Robot cerdas, artificial intelligence telah mengganti posisi manusia sebagai pekerja. Banyak pekerjaan yang dilakukan manusia hari ini telah diambil alih oleh robot cerdas. Banyak pekerjaan manusia yang tadinya agak sulit dilakukan oleh manusia, sekarang bisa dilakukan lebih cepat, lebih masif, lebih efektif oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita sedang memasuki era industri 4.0. Ya, sebuah era industri yang lebih high technology, ya, lebih digitalized,
Dan untuk Indonesia, sampai tahun 2030 kita mengalami bonus demografi, angkatan kerja kita 60-70%. Para leader, kesimpulannya apa? Persaingan di dunia kerja sangat apa? Sangat ketat sekali, Bapak Ibu. Ya. Anak saya 3 tahun yang lalu, ya kurang lebih ya, hampir 3 tahun yang lalu, melamar di satu posisi di Jakarta. Hanya untuk satu posisi itu, pelamar itu lebih dari 1.000 orang. Hanya untuk satu orang. Satu posisi untuk satu orang. Jadi lowongan hanya untuk satu orang, satu kursi. Tapi mau direbut oleh ribuan orang. Bayangkan Bapak Ibu, sangat kompetitif sekali. Sekarang juga saya sedang ada kelas parenting school sedang berlangsung, Bapak Ibu, baru pertemuan yang kedua. Saya membantu para orang tua untuk bayangkanlah beberapa tahun ke depan apa yang bakal dihadapi oleh anak-anak kita. Ya. Kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan hari-hari ini jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi kalau saudara kita nggak kompetitif, wah kita akan tergilas habis oleh perubahan. Nah, berarti leadership kita mesti mengalami leadership. Ya. Kepemimpinan kita harus mengalami yang namanya shifting leaders atau pergeseran kepemimpinan. Harus ada change dalam cara berpikir, harus ada change di dalam style leadership kita, harus ada change, harus ada perubahan. Yang setuju katakan amin. Sengaja saya menaruh beberapa foto ini. Nggak peduli kalau Bapak Ibu nggak kenal, nggak apa-apa. Tapi yang pasti mereka terkenal. Karena mereka ini adalah influencer, pengubah dunia, dan pembuat sejarah. Bill Gates, siapa yang nggak kenal ya? Yang terbaru, handsome young man, masih muda, tampan ya, namanya Elon Musk. Waduh, gebrakan-gebrakannya di dunia teknologi itu sudah sangat mencengangkan kita. Ya, salah satu ikonnya adalah Tesla ya, luar biasa sekali. Kehadiran orang-orang yang berpikir dengan cara yang berbeda, dan mereka melakukan sesuatu yang berbeda, bukan? Cara berpikir berbeda menghasilkan sesuatu yang berbeda, ya. Nah, jadi penting untuk kita mengalami yang namanya shifting of leadership, pergeseran kepemimpinan. Oke, nah saya akan mulai membagikan prinsip kepemimpinan sederhana sekali. Bagaimana, saudara, kita ini dapat menjadi influencer, menjadi pengubah dunia, dan menjadi pembuat sejarah. Kehadiran kita sebagai garam dan terang dunia adalah untuk mempengaruhi dan mengubah. Ketika kita dapat mempengaruhi dan kita mengubah sesuatu, terjadilah sebuah sejarah yang baru. Buat hidup seseorang mungkin, buat sebuah keluarga, buat sebuah komunitas, buat sebuah kota, buat sebuah bangsa, bisa terjadi sesuatu. Haleluya. Pastor Stefanus Wijaya, sahabat saya dari Tangerang. Saya dengan dia sudah berkenalan sangat lama sekali dari Tangerang, ya. Dari dia mulai merintis di Tangerang, kemudian pindah ke Singapura, saya mengikuti semuanya dari belum punya apa-apa sampai hari ini. He's the one of influencer. Dia seorang pemberi pengaruh, seorang pengubah dunia, seorang history maker. Ya. Nah, ini sebuah model yang menginspirasi kita semua. Dia adalah model yang baik sekali, teladan yang baik. Amin. Bagaimana dengan kita? How about me? Nah, ini pertanyaan buat diri kita sendiri ya, buat saya sendiri juga. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ya, para leaders yang diberkati, how we can influence, bagaimana kita mulai mempengaruhi. Pertama tentu kita bicara mempengaruhi diri sendiri jauh lebih penting nomor satu. Kita perlu membangun yang pertama adalah self leadership kita dulu. Kepemimpinan buat diri kita sendiri.
Sebab ketika kita fail memimpin diri kita sendiri, maka kepemimpinan antar pribadi dan kepemimpinan publik kita bakal gagal. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Saya tutup sedikit supaya saya lihat wajah Bapak Ibu, karena enggak kalau lihat slide melulu. Bapak Ibu, kita akan punya kepemimpinan antar pribadi yang efektif dan kepemimpinan publik yang efektif kalau, perhatikan, kita punya self leadership yang baik, kepemimpinan atas diri kita yang efektif. Semakin efektif kita mempengaruhi diri kita sendiri dan mengubah diri kita, maka kita akan efektif untuk mempengaruhi dan mengubah antar pribadi dan publik. Yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Ya. Jadi bagian yang terpenting dan menurut saya tersulit dalam leadership bukan how to influence others, but how to influence yourself. Saya punya beberapa kelas kepemimpinan yang khususnya ada ego reconstruct, ada true metanoia, dan bulan depan saya akan, mungkin mulai bulan ini saya akan mulai di hari Senin, yaitu kelas khusus sisi gelap kepemimpinan, the dark side of leadership, ya, sisi gelap kepemimpinan. Bapak Ibu terus terang kalau mau bongkar ya mengenai kehidupan pribadi dari para pemimpin, mungkin kita nggak habis pikir, kok bisa ya, kita mungkin terkejut, ngeri banget, kok bisa begitu ya. Itu realitas bahwa ternyata saudara ada begitu banyak sisi gelap dalam kepemimpinan. Yang pertama mempengaruhi sisi pribadi, kedua pernikahan, keluarga, dan yang ketiga akan mempengaruhi kepemimpinan publik dia. Jadi malam hari ini kita mau mikirin juga diri kita ya, supaya saudara kita ini memiliki self leadership yang sehat. Ya, kita tidak mencoba membangun image untuk menjadi seorang figur leaders buat orang lain, tapi bagaimana saya sendiri membanggakan diri saya gitu loh. Saya bangga bahwa saya memimpin diri saya sangat baik sekali. Ya. Dan menurut saya bagian yang tersulit memimpin diri sendiri. Setuju nggak Bapak? Yang setuju boleh lambaikan tangan. Iya, coba saya mau lihat yang setuju. Ya, terima kasih. Berarti teorinya bisa diterima ya. Baik. Oleh karena itu memang setiap hari kita perlu belajar, berlatih ya untuk membangun kompetensi diri kita sendiri ya, karena memang bagian yang tersulit sebetulnya bukan mempengaruhi orang lain ya, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mulai dari prinsip dasar ini ya. Prinsip dasar dari kepemimpinan yang efektif adalah menemukan purpose of me-nya. Menemukan why on earth I'm here, atau kenapa aku ada di bumi ini. Ya, kenapa sih aku ada di sini? Ini adalah pertanyaan klasik. Semua orang pernah satu kali, dua kali, atau sering kali mengajukan pertanyaan ini. Kenapa sih aku ada di sini? Untuk apa aku di dunia ini? Untuk apa aku hidup? Ibu Liana, tolong ingatkan saya ya kalau waktunya sudah ini ya. Nggak apa-apa, nggak harus selesai bahan, nggak apa-apa. Karena yang penting buat saya adalah kita mengerti ya. Ya, waktunya 19.15 Pak. Oh ya, puji Tuhan masih aman Bu. Oke. Nah, purpose of me. Nah ini penting bagi kita untuk menemukan why I'm here on the earth. Kenapa aku di bumi ini? Untuk apa Bapak Ibu? Nah ini pertanyaan penting. Kalau Bapak Ibu sudah punya pertanyaan ini bagus. Yang jelas bahwa kejadian kita ini bukan kejadian yang kebetulan, betul nggak? Bapak Ibu nanti bisa baca di Kejadian 139, Bapak Ibu akan menemukan di situ catatan ini. Di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Iya kan? Lalu pemazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib.
engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Haleluya. Saudara, kita ini bukan desain yang kebetulan, tapi kita desain yang direncanakan. Saya ulangi, kita bukan desain yang kebetulan, tapi kita desain yang apa? Direncanakan. Haleluya. Jadi tidak peduli Bapak Ibu ada yang kelahirannya nggak jelas, ada yang tidak tahu papanya siapa, mamanya siapa, ada yang ya baru lahir beberapa hari, nggak tahu lagi ada orang tuanya di mana, iya kan? Entah itu juga lahirnya benar atau nggak benar, haram nggak haram, saudaraku ya. Halal tak halal. Tapi saudara, kita sudah ada di planet ini, saya mau beritahu. Itu bukan kebetulan, tetapi Tuhan menciptakan kita ada di dalam tujuan Tuhan. Ya, ini istimewanya kita. Nah, ini yang harus kita tahu sehingga kita itu punya curiosity, keinginan yang kuat untuk menemukan apa sebetulnya tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau sudah baca di Yesaya 40, Yesaya 42, saudara akan temukan di situ ya bahwa tujuan Tuhan menjadikan kita, menyelamatkan kita adalah untuk penyelamatan salah satunya. Terang bagi bangsa-bangsa, membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi, saudara, lihat ini ada produk-produk. Ini kemungkinan besar ada di rumah Bapak Ibu. Ya. Nah, setiap produk dijadikan oleh seorang pencipta. Seorang yang punya ide, punya konsep, lalu kemudian mengembangkan produk ini. Dan produk ini bermanfaat buat kita. Setiap produk ini yang Bapak Ibu lihat hadir ada untuk memenuhi tujuannya masing-masing, betul nggak Bapak Ibu? Kalau alat ini adalah untuk menanak nasi, betul ya? Alat ini untuk membakar roti buat roti panggang atau roti bakar, ya. Alat ini untuk mengaduk-aduk sebagai mixer, ya. Masing-masing alat ini punya tujuannya, betul nggak? Tidak ada satupun yang diciptakan tuh habis itu bingung si penciptanya. Ini untuk apa ya? Enggak. Semua yang menciptakan ini sudah ngerti diciptakan untuk apa. Jelas Bapak Ibu? Jadi setiap kita ini bukan kejadian yang kebetulan. Setiap kita itu sudah dirancangkan matang-matang sama Tuhan. Ini nanti fungsinya untuk apa? Nah, tadi kita mudah sekali untuk tahu, oh yang ini untuk ini, yang ini nanti untuk ini, tujuan maksudnya ini. Tapi anehnya nih, ketika melihat manusia, melihat dirimu sendiri, saudara kita bingung. Loh, saya untuk apa ya? Oh, banyak orang lalu gampangnya bilang begini, saya untuk apa ya? Ya, hanya untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk kerja, hanya untuk itu. Apakah iya hidup diciptakan hanya untuk itu, Bapak Ibu? Ya. Nah, ini bagian penting dari hidup kita yang mesti kita temukan. Purpose of God atas hidup kita. Baik, ada 1-2 yang mau bertanya, boleh cepat ringkas. Ringkas langsung bertanya. Ya, kalau pertanyaan Bapak Ibu, pastikan sesuai dengan yang sedang saya bahas. Kalau nanti kemudian jawabannya ada nanti pada slide-slide berikutnya, maka saya nggak akan menjawab. Tapi kalau tidak ada di slide-slide berikutnya, maka saya akan jawab. Oke? Silakan. Halo, Pastor. Ya. Saya mau bertanya. Kalau boleh sebutkan namanya dan Joshua. Iya, asalnya mungkin supaya saya kenal Jakarta. juga. Jakarta. Oh, Pak Yosua. Baik, saya tinggal di kota wisata Cibubur, Pak Yosua. Kalau saya sering melayani anak-anak yang tertolak gimana, Pastor? Dalam arti kata mereka tidak dikehendaki lahir oleh orang tuanya. Baik, pertanyaan Bapak? Ya itu mereka harus dikuatkannya
di bidang apanya Pak, dan dipulihkannya di bidang apa Pak? Kadang-kadang saya terpikir mereka, nah saya kan sudah ditolak. Nah itu Pak pertanyaan. Iya, iya, iya. Beritahu mereka bahwa Anda itu tidak pernah mencita-citakan kelahiranmu di dunia ini. Anda itu lahir pertama karena Tuhan yang menciptakan Anda untuk lahir di dunia ini. Ya, itu dulu. Memang tidak mudah tentu Pak Yosua meyakinkan orang ya Pak. Ya. Dengan Adrian, sorry, terputus sedikit ya, jaringannya, maaf. Oke, saya lanjutkan Pak Yosua ya. Jadi kita hanya bilang pada mereka bahwa seperti yang tadi saya jelaskan di Kejadian 139 Pak Yosua, Bapak boleh share itu kepada mereka Pak. Oh ya. Bahwa kamu tidak pernah lahir karena kamu kemauanmu sendiri, tapi siapapun kamu, apapun keadaan kamu hari ini, secara kejiwaan, secara tubuh, fisik, secara sosial ekonomi, apapun keadaanmu, percayalah bahwa kejadianmu dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya kan? Nah, itu poin yang penting, Pak. Tentu mungkin kita sulit meyakinkan secara logika ya, Pak. Tapi Roh Kudus akan membuat dia bisa menerima. Dan beritahu dia bahwa dia berharga, dia mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihi dia, menerima dia apa adanya, dan Tuhan punya rancangan hebat melalui hidupnya di dalam keadaan apapun dia saat ini. Amin. Ya, begitu Pak Yosua ya. Pastor. Selamat malam, Pak Bram. Halo. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya Pak Bram. Ada tanya. Ya Bapak Ibu. Pak Bram, saya mau tanya. Pak Ibu Lina tolong diatur. Saya dulu ya. Ya, coba Ibu, ayo silakan. Saya Pak Bram, Pak Edi Hartoyo dari BSD Pak. Bapak sudah kenal saya. Oh. Ya Pak Edi, salam. Saya ingin nanya Pak, mengapa selama ini kita sebagai manusia yang dilahirkan Tuhan, kita itu seringkali banyak sekali orang yang nggak ngerti seperti Bapak tadi tanyakan, apakah tujuan dari hidup mereka itu salahnya di mana Pak? Apakah hanya orang-orang Kristi, maksudnya orang-orang awam biasa yang nggak ngerti atau apa? Kalau saya mengamati banyak juga yang anak-anak Tuhan sendiri nggak ngerti kenapa dia dilahirkan di bumi ini, tujuannya untuk apa? Itu nggak tahu. Itu salahnya di mana? Ya, baik. Sebelum langsung ke jawaban pertanyaan Pak Edi, siapapun di kolong langit ini, agama manapun, suku bahasa manapun, semua diciptakan sama Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan. Ya, jadi tidak ada satupun insan di dunia ini yang nggak diciptakan untuk sebuah tujuan. Itu dulu ya. Ya. Nah, soal pertanyaan Pak Edi tadi, ya kenapa kok banyak orang nggak tahu purpose of life-nya, dan ini juga terjadi bukan hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi banyak terjadi justru juga di kalangan anak-anak Tuhan, bukan hanya anak Tuhan dalam arti umum ya Pak Edi ya, tapi hamba-hamba Tuhan profesional pun banyak yang masih bingung Pak. Ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ya, sebetulnya begini Bapak Ibu. Mengetahui purpose of life kita sesuatu yang sederhana kok. Bukan misterius, Pak. Bukan. Karena Tuhan punya kepentingan untuk kita tahu apa maksud Dia mendesain kita. Kenapa? Karena semua pencipta itu punya kepentingan dengan produk yang Dia ciptakan. Betul nggak? Semua pencipta punya kepentingan dengan produk yang Dia ciptakan. Kalau ada produk gagal, yang rugi adalah yang menciptakan, bukan? Dan kebanggaan semua pencipta adalah kalau produknya berhasil, sukses, diterima luas, bermanfaat. Setuju Bapak Ibu?
Nah, jadi ini prinsip bahwa sebetulnya kita itu tidak perlu bingung karena Tuhan itu pasti membukakan purpose-nya buat kita. Nah, kalau belum tahu ya, saya juga tidak tahu jawabannya apa Pak Edi, tapi kemungkinan pertama adalah orang-orang ya mungkin sudah cuek aja, udah nggak mau tahu apa sih tujuan hidupku, ya sekedar menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Yang kedua, mungkin dia juga tidak menemukan jawaban yang tepat dari para pemimpin atau orang-orang lain untuk membantu dia untuk menemukan apa purpose of life-nya. Jadi kalau saya lihatnya Pak Edi, banyak orang itu menjalani hidup sudah seperti apa adanya, ngalir saja, udah nggak mau tahu, ya hidup ya sudah begini, nggak perlu dia risau lagi soal apakah aku sudah hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Menurut saya Pak Edi, justru kebanyakan orang adalah dia nggak pusing, apakah aku hidup sesuai dengan tujuan Tuhan atau enggak. Dia hanya sekedar menjalani hidup yang normal, sesuai dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Begitu Pak Edi. Ya, sorry Pak, nyambung pertanyaan ini. Bedanya purpose of me sama God calling terhadap diri kita, bedanya apa itu? Ya sama aja Pak. Berbicara maksud dan tujuan Tuhan, ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Ya. Oke, nanti itu di slide selanjutnya saya boleh bahas. Oke, izin untuk saya lanjutkan sebentar ya. Thank you Pak, thank you. Oke. Terima kasih. Ya. Setiap kita adalah desain ilahi yang unik untuk tujuan yang unik ya. Kepenuhan hidup sejati hanya terjadi bagi mereka yang hidup selaras dengan panggilan hidupnya. Saya punya sebuah quote seperti ini. Semua manusia punya kesamaan dalam banyak hal, tapi diciptakan berbeda dalam keunikan diri dan visi. Nah, kalau begitu kita mesti be myself, jadi diriku sendiri, sesuai dengan desain Tuhan hidupku dan sesuai dengan panggilan. Kata panggilan atau calling itu berarti tugas dan tanggung jawab. Ya, itu arti kata calling, tugas dan tanggung jawab. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu hal pertama yang terpenting. Tapi selanjutnya, hal terpenting kedua dalam hidup kita adalah menemukan, mengikuti, dan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Atau bisa kita sebut panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kata yang berbeda tapi punya maksud yang sama ya Pak Edi ya. Tujuan, panggilan, tugas, tanggung jawab, ya. Pekerjaannya itu sama maksudnya. Yesus jelas adalah model buat kita. Dia memenuhi tugas dan tanggung jawab dari Allah Bapa. Dikatakan anak manusia datang bukan hanya untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Ini saya sebut panggilan umum. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk melayani. Tetapi Yesus itu sendiri punya panggilan khusus, ya. Selanjutnya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ini adalah panggilan khususnya Yesus. Ini panggilan khasnya Yesus, ya, panggilan spesialnya Yesus. Tugas dan tanggung jawab yang hanya dapat dikerjakan oleh Yesus sebagai penebus dosa. Walaupun saat itu ada nama Yesus yang lain, tapi nama Yesus itu bukanlah saudara penebus dosa. Artinya mereka tidak dikasih tugas dan tanggung jawab khusus untuk menjadi penebus dosa. Hanya Yesus Kristus Sang Immanuel. Ya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Menariknya buatan Allah ini seperti handmade ya. Jadi buatan tangannya Tuhan gitu loh. Ya. Dan referensinya di mana? Referensinya Kejadian
139, engkau menenun aku. Nah, ini kan buatan tangan, saudara ya. Handmade. Bukan buatan pabrik loh, tapi buatan tangan Tuhan. Inilah istimewanya kita ya. Uniqueness-nya kita, ya kan? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, kita ini handmade-nya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Oke? Untuk melakukan apa? Good work, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya kapan? Bahkan sebelum dunia dijadikan, saudara. Tuhan itu sudah punya blueprint yang lengkap, yang detail atas setiap kehidupan. Dan dikatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, yang menariknya, saudara, kata dipersiapkan ini, saudara, pengertiannya dari teks originalnya adalah teks yang teks-teks aslinya adalah yang dimaksud itu adalah seperti seseorang yang mau membuat jahitan. Maka yang pertama, saudara, orang itu harus mengukur dulu ukuran tubuhnya dan membuat pola. Ya, jadi ini bicara desain. Sebelum dijahit, sebelum dijadikan baju, maka perlu ada ukuran, perlu ada pola. Nah, ini menarik. Setiap kita ini sudah ada ukurannya masing-masing, ya. Sudah ada polanya. Berarti saudara, kita yang cocok buat kita adalah sesuai ukuran kita. Saya ini kalau ukurannya M, size-nya ya. Size bajunya M, medium.